Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan amma ba'du. Para pemirsa Saliuddin Hasim Official dimanapun berada, Alhamdulillah Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal perbuatan yang kita lakukan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulannya Al-Qur'an. Dan kebetulan telah hadir di studio seorang lelaki yang hilang. Laki-laki hilang. Laki-laki yang hilang. Ya, dan kali ini kami dipertemukan kembali dalam balutan busana Ipin dan Ipin. Upin dan Ipin. Upin dan Ipin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana kabarnya Ustaz Dayat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Setelah kurang hampir 2 tahun baru injakan kaki lagi ke pondok. Rasanya kayak mimpi. Iya, pemirsa sekalian, kami sering memanggil beliau ini Ustaz Dayat. Ya, Muhammad Hidayatullah. Tapi tahukah para pemirsa sekalian, sesungguhnya beliau ini adalah seorang lelaki yang lahir dalam keluarga non-muslim. Iya, jadi lewat kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sekaligus menyampaikan kepada pemirsa. Jelaskan. Iya. Mungkin dari kecil dulu gitu. Gimana sampai bisa bersentuhan dengan Islam gitu. Wah, panjang ceritanya. Disederhanakan saja, Ustaz. Panjang. Ceritanya sebenarnya ini agak sedih, Ustaz. Agak sedih karena salah satu orang yang mempunyai tangan besar sehingga saya bisa memeluk agama Islam itu kemarin dapat kabar duka, yaitu nenek sendiri telah meninggal dunia kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang lebih saya jelaskan, bapak dan ibu itu keduanya memeluk agama Kristen Katolik. Terus saya sendiri waktu itu masih otomatis Kristen, Ustaz. Yang dimana seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, pada umur kelas 3 SD, Ustaz ya, kelas 3 SD, tidak tahu kenapa di situ sudah muncul rasa bosan mau beribadah ke gereja. Ditahan dulu sebelum lanjut. Nama baptisnya. Nama baptis. Namanya Roy Bernardus Budi KH. KH itu nama fam. Bernardus itu nama nenek. Dan Roy itu pemberian bapak. Ada makna di balik pemberian nama itu? Mungkin ada harapan-harapan orang tua. Kalau diartikan dalam bahasa Sangsekerta, Roy itu artinya raja atau pemimpin, atau laki-laki yang hebat. Bernardus itu nama nenek, saya kurang tahu artinya. Dan sementara KH itu nama famnya keluarga. Jadi semisal diantara kami nanti kehilangan, terpencar, merantau kemana-mana, giliran ditanya apa nama famnya, itu dipertemukan sama keluarga karena ada nama belakang. Terus ke itu tadi, ke sudah mulai mengenal Islam. Ini nih starnya di sini. Iya.
Mengenal Islam yang tadi saya bilang di umur kelas 3 SD, di situ sudah ada sentuhan hati, rasa malas pergi beribadah, dalam hal ini ke gereja. Terus dengan itu saya diam-diam bersama teman semasa kecil ikut pergi mengaji Iqra, diam-diam tanpa sepengetahuan bapak sama mama. Yang tahu itu hanya nenek yang meninggal ini. Nenek yang meninggal ini. Beliau berpesan, Roy, hati-hati, jangan kamu nakal-nakal di masjid, nanti kau digerek sama orang. Nah, dikasih takut, nanti kau dipukul sama orang. Bang, tidak Jima, karena nenek bukan saya panggil nenek tapi panggilnya mama. Kalau orang bilang mama tua. Tidak Jima, saya tidak begitu. Nah, ketika itu sering berkembangnya waktu, naik kelas 4, sudah mulai lancar baca Iqra. Hanya pada saat itu sudah masuk, kalau tidak salah, Iqra 2, Iqra 3. Kalau tidak salah Iqra 3 itu sudah mulai ketahuan sama mama. Kalau bapak pada saat itu tidak tahu karena dia lagi ikut nelayan, mancing di laut. Mama yang tahu. Pada saat itu saya diburu, dipaksa pergi ke gereja. Diburu, dikejar. Iya, dikejar. Nah, sampai ada satu teman, maksudnya yang lebih tua, yang lebih besar, disuruh kejar itu Roy sampai dapat. Pada saat itu saya dapat, saya diikat di pohon yang ada semutnya, tangan di belakang, dikasih saksi, masih mau pergi mengaji apa tidak? Saya bilang tidak mau, harus pergi ke gereja. Pada saat itu saya diskakmat, pergi gereja. Pada saat kondisi menangis, tersuduh-suduh, pas masuk pintu gereja itu kayak 2 pintu saja. Masuk di kiri kanan itu ada dibilang namanya air suci, ada di sebelah kiri, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya selalu ala-ala ambil yang di sebelah kiri, saya tidak tahu, pakai saja, baru katanya untuk bersuci, ambil baru berdoa begitu. Selayaknya peribadatan agama Katolik. Nah, di situ adapun orang berdoa terjadi hal lucu, kata orang tua. Saya tidak ingat, tapi orang tua yang lihat. Pada saat itu, pada saat pendeta membacakan doa, yang lain tangannya seperti ini, saya sendiri tidak tahu kenapa di antara semua itu tangannya begini. Tangannya begini. Ya, mama heran. Roy, kenapa tanganmu begitu? Nah, perbaiki posisinya. Nah, itu pas saya diam-diam begini, tapi muka begitu. Dengan sendirinya, tidak tahu kenapa tangan begini. Itu caranya orang Islam berdoa begini. Itu kalau agama kita begini. Oh begitu kah? Bilang iya. Selepas itu berjalan waktu lagi, masuk kelas 5 SD. Kelas 5 SD makin ketahuan. Saking ketahuannya, karena ditanya di sekolah itu ada namanya guru, saya sudah meninggal, namanya guru Marniani, Mawarni, guru Mawarni. Dia itu tanya, Roy, tidak apa-apa kamu masuk pelajaran agama Islam, karena dulu itu dibagi, ada pelajaran agama Kristen, waktu masih SD dulu ada pelajaran agama Islam. Jadi dibagi. Pada saat masuk pembelajaran agama Islam, yang non Muslim keluar. Yang pada saat masuk pembelajaran agama Kristen, ya sebaliknya, Islam keluar. Jadi pada saat itu saya ikut dua sesi pembelajaran. Tapi yang mata pelajaran Islam saya diam-diam, minta izin sama bu guru. Nah, pada saat itu saya ketahuan sama mama, dan ketahuannya lagi parahnya, kebetulan bosnya mama pada saat itu bekerja di depot Pertamina Kolaka, salah satu pemilik saham Pertamina SPBU di Kolaka, Haji Sattar Arfa. Beliau namanya Haji Sattar Arfa. Dia mengetahui kalau saya lebih senang dengan agama Islam dibanding agama Kristen, Ustaz. Nah, pada saat itu beliau tahu, mama saya dikasih tahu langsung, Sia,
anakmu saya dengar lebih senang belajar agama Islam dibanding agama Kristen. Iya Aji, dia tidak mau sekali belajar. Nah, pada saat itu dibikin surat hitam di atas putih, anakmu saya ambil alih dengan tanda tangan. Jadi anak angkat maksudnya? Anak angkat. Iya. Diangkat menjadi anak angkat, tanda tangan nenek yang laki-laki, kakek ya, mama, terus saya bertiga sama Haji Satar. Jadi 4 tanda tangan di situ dengan saksi hitam di atas putih. Sudah tanda tangan. Persyaratan saya angkat ini anak, tapi harus sekolah di pondok pesantren. Nah, jadi pada saat itu kelas 5 SD, saya dipindahkan ke pondok pesantren Al-Mawaddah Warohmah. Sekarang yang di Kolaka Ustaz. Yang pimpinannya itu Kiai Haji Zakaria. Iya, kita tahan sampai di situ dulu. Pemirsa sekalian, luar biasa perjalanan Bernardus, Roy Bernardus. Iya, untuk menjadi seorang muslim, beliau harus apa istilahnya? Iya. Mungkin kita ambil jalan pintasnya dulu. Pertanyaan selanjutnya, setelah masuk Islam, masuk pesantren ya, pesantren Al-Mawaddah. Iya. Kemudian barangkali bisa dikisahkan juga perjalanan mencari ilmu begitu, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, sehingga kemudian bisa istiqomah. Seperti sekarang. Iya. Nah, ini ada cerita yang ganjil. Karena setelah masuk di pondok diganti namanya menjadi dari Roy Bernardus Budikaha diganti menjadi Muhammad Hidayatullah. Nah, sempat saya bertanya, yang kasih nama siapa? Pak Kiai Zakaria. Ya. Dia bilang, Roy, saya panggil Roy dulu, namamu saya ganti menjadi Muhammad Hidayatullah. Kenapa? Karena Haji Satar punya masjid namanya Masjid Hidayatullah di Kolaka. Iya. Bilang begitu Pak Ustadz, bilang iya. Sudah. Setelah diganti, jadi pada saat itu ternyata saya baru tahu, saya cuman satu-satunya anak SD atau min yang mondok. Teman saya rata-rata anak MTS dan Alia dan mahasiswa. Jadi saya paling kecil di antara satu pondok itu. Seiring berjalannya waktu, sudah mulai belajar sholat, sudah mulai pintar baca Iqra, dan satu plusnya saya sering diajak ceramah safari dakwah di bulan Ramadan. Nah, salah satu tempat pertama kali saya ceramah dai pada saat bulan Ramadan itu daerah Bombana. Daerah Bombana. Ya, kita kayak semacam dibagi, kamu ini kelompoknya ini, khalakonya ini pergi ke sana. Selama sebulan full di daerah sana. Jadi kita 1 bulan full tukar. Hari ini jadwalnya Ustadz. Nah, besoknya jadwalnya saya. Selang-seling. Ada beberapa sampai kita pulang. Nah, pulangnya itu saya sudah mau naik kelas 6 SD. Nah, tidak tahu kenapa timbul rasa bosan di pondok. Akhirnya pas pelulusan saya tidak lanjut lagi. Tidak lanjut MTS dan tidak menetap di pondok. Dan pada saat itu otomatis yang tadinya anak angkat sama Haji Satar dicabut karena sudah tidak mau tinggal di pondok Ustaz. Nah, di situ ganjilnya. Tapi ketika saya masuk di SMP umum, mereka tahu latar belakang bahwasannya saya itu anak pondok. Dimanfaatkan. Manfaatnya bagaimana? Setiap ada jamuan Bupati Kolaka, pada saat itu Bupati Bukhari Mata, selalu yang dipimpin suara 3-nya itu saya. Kenapa? Yang bagus suaranya dan
tahu hafal Asmaul Husna. Hmm. Nah, jadi kalau ada suara 3, Iya, memang Pak Bohari itu sebagai apa ya, endorsement. Katakanlah yang memang di zaman Pak Bohari Mata jadi bupati itu lagi viral-viralnya zikir Asmaul Husna. Iya, Ustaz, betul. Mulainya Asmaul Husna memang viral di zamannya Pak Bohari Mata. Iya. Sampai saya lulus itu masih saya selalu dipanggil. Iya. Setelah itu masuk ke sekolah umum lagi, SMK Negeri 2 Pomala, ambil jurusan teknik elektronika industri. Sekolah, di situ abiarnya, blangsaknya, hancurnya, sholat sudah tidak pernah, mengaji pun tidak pernah, pokoknya semuanya lepas. Cuma satu, hanya ingat sholat Jumat. Itu pun bolong-bolong. Singkatnya, ketika saya sudah tamat sekolah SMK, saya masuk ke salah satu CV penjualan handphone di Kolaka, namanya Ziola Kolaka. Saya mengabdi kurang lebih 1 tahun. Saya minta mutasi langsung daerah Jawa, karena saya sudah pikir sudah bisa berbicara dengan bagus dalam dunia sales. Minta mutasi ke Jawa, tapi tidak tahu kenapa ketika saya sudah 1 tahun di Jawa, hati ini mulai goyang, mulai ada kayak dorongan, gelisah, mintanya kayak harus belajar agama dengan sendirinya, Ustaz. Nah, pada saat itu saya memulai, sudah lupa semuanya. Jumlah rakaat pun tidak tahu. Jumlah rakaat sholat maghrib berapa, jumlah sholat zuhur, asar, subuh itu tidak tahu. Kadang selang-seling yang tertukar. Jadi kadang saya sholat maghrib 4 rakaat. Kadang saya sholat zuhur 3 rakaat. Tertukar-tukar. Paling sering itu sholat asar. Paling sering tertukar-tukar waktunya, waktu rakaat sholatnya. Dengan itu saya belajar sendiri, sampai download aplikasi. Kalau di aplikasi namanya aplikasi Iqra, Play Store. Saya download sendiri. Ketika saya download, saya belajar Iqra sendiri tanpa bimbingan orang-orang, karena saya mulai dari kosong, dari nol. Alif, ba, ta, sendiri, sendiri. Kalau salah saya minta koreksi sama Ustadz Gang masjid di situ. Ustadz tolong perbaiki Iqra-nya, cara bacanya. Di Jawa ini. Di Jawa. Nah, jadi pada saat itu saya cari Ustadz dimanapun saya singgah masjid, saya selalu tanya, Ustadz, saya mau perbaiki bacaan, karena waktu itu saya kembali Iqra, karena lupa semuanya. Saat belajar agama itu sudah keluar dari tempat bekerja atau masih sambilan? Sambilan. Nah, saking pengennya waktu sambilan itu, waktu shift kerja itu ada 2. Ada di waktu masuk pagi jam 9, ada di waktu shift siang jam 12. Saya tuh paling senang ambil shift di jam 12, jam kedua. Kenapa? Waktunya lebih luas, lebih banyak untuk belajar, Ustaz. Jadi ketika masuk siang, pulang jam 9 malam. Itu jam 10 teng kita janjian sama teman-teman. Jam 10. Di mana posisi, di mana kumpul ini. Jadi waktu itu ada tempat namanya Taman Grogol di Jakarta. Posisinya di ITC Roximas, ke sebelah sana sedikit dari arah Roximas, namanya Grogol. Kebetulan saya ngekos di situ. Chatlah teman-teman, kumpul, dan pengajiannya itu arah ke Tangerang. Jadi kurang lebih perjalanan 1 jam. Kita sudah patokan ustadznya ini, hari ini belajarnya ini. Jadi jam 10 malam kita udah istirahat. Biasanya kan orang pulang kerja itu istirahat, tidur, main HP atau segala macam. Kita tidak. Jadi pada saat saking pengennya belajar, kita kumpul teman-teman, belajar. Kita belajar sampai di sana, kan perjalanan 1 jam, berarti sampai jam 11 malam. Kita belajar tadabbur,
Kita tadaburi Quran dari juz Amma sampai Anas, Amma sampai Anas, Maya tasalun. ya Maya tasalun sampai Anas sampai akhir, kita tadaburi satu persatu. Pokoknya waktu itu sampai benar-benar hatam. Kita hatami tapi bukan dalam satu malam saja, ya, bergilir waktunya. Seterusnya, jadi kita mengaji tuh 2 jam waktu pengenalan tadabbur, 1 jam itu untuk pelancaran baca Quran. Tapi waktu pada saat itu di antara teman-teman kan rata-rata sudah pintar baca Al-Quran besar kan. Saya waktu itu yang Iqra, Ustaz. Jadi teman-teman bacanya Qul a'udzu birabbin nas, Qul a. Jadi bingung, Ustaz. Saya kan masih Iqra, lupa semuanya. Teman-teman sudah rata-rata Ustaz Al-Quran besar, otomatis saya tidak tahu. Jadi saya ala-ala saja ikut-ikut. Nah, di situ saya selalu merasa malu. Bagaimana caranya nih supaya saya bisa menyesuaikan sama teman. Akhirnya teman-teman yang pas pulangnya saya datangi lagi. Jadi waktu subuh saya datangi pas pulang dari sana jam 2 malam. Saya masuk lagi ke kosannya teman yang pintar mengaji tadi. Diam-diam ke kamarnya supaya teman-teman yang lain jaga image. Sudah besar tidak tahu baca Al-Quran, tapi ada teman yang bisa dijaga, bisa dibisik-bisik, saling jaga image ya. Masuk diam-diam baca, ternyata ketahuan juga. Kita diam-diam baca, ketahuan. Nah, sudahlah, jujur, iya saya lupa baca Quran sekarang. Belajar Iqra, ajar misalnya bilang kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang saling mengajar katanya. Jadi bahasanya teman itu memotivasi. Dia bilang seperti itu. Tapi sering berkembangnya waktu, setelah saya sudah bisa baca Al-Quran, makhrajul hurufnya sudah mulai lancar. Saya sudah mulai beli buku di Geraha Media. Di Geraha Media Mall Jakarta. Saya pernah satu kali, Ustaz ya, gaji saya terima 6 juta sekian lah, sekitar 6.800.000, 6,7 terima pada saat gaji itu. Tahun berapa itu? 2018, 17-18. 17-18 saya dapat gaji seperti itu, karena pada saat itu dapat chip cuan, kalau bahasa orang Cina cuan, untung banyak. Jadi saya chip, saya simpan untuk kehidupan hari-hari 2 juta. Nah 4 jutanya lebih itu saya borong buku, baca buku sendiri, belajar sendiri. Salah satunya itu kitab buatan Bukhari Muslim, Ustaz. Nah, salah satunya itu kitab Bukhari yang 3.000 jilid, Ustaz. Ya, 3.000 jilid. Bukan 3.000. Berapa jilid? Satu buku berapa itu? Iya. Bukan 3.000. 3.000 lembar berapa? Ya, halaman lah. Ya, 3.000 halaman, 3.000 jilid. Terbawa suasana. Wow sekali baca seperti itu. Ya, 300 lembar atau 3.000 halaman. Lah, ya. 3.000 halaman ketebalan itu. Jadi saya manage. Saya bagi-bagi. Ada yang biasa, enggak sama. Di kitab fikih lain beda. Ternyata di situ saya baru tahu, Ustaz. Ternyata Islam itu enggak segampang itu. Tidak segampang kitab yang ini ya, Ustaz ya. Kita asal baca, sudah. Artinya ini. Enggak, ternyata bahasa Al-Quran itu dengan bahasa hadis beda, Ustaz. Iya. Baik, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita lanjut sesi berikutnya. Pemirsa sekalian, terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Kalau kita mendengarkan perjalanan hidupnya saudara Roy tadi, Roy Bernardus, setelah masuk Islam berganti nama Muhammad Hidayatullah, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ya, mungkin ada di antara kita yang lahirnya Islam, ya, dalam keadaan Islam, tetapi kemudian tidak menemukan kelezatan dalam belajar agama. Ya. Ada seperti saudara kita ini, lahir dari keluarga non-muslim, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepadanya. Hidayah, Ustaz ya. Berikan hidayah kepadanya. Seperti inilah
dengan segala kelucuannya. Petakilan ya. Iya, Centil orang yang bilang. iya. Beliau ini sedang mengamalkan salah satu hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu berusaha untuk memberi manfaat bagi orang lain. betul sekali. Iya, masih banyak sebetulnya kisah yang perlu kita dengarkan. Namun karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Subscribe it. Iya, Subscriber. agar kami selalu menghadirkan konten yang luar biasa dan memberikan manfaat bagi pemirsa sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.